Karena memang kita profilnya itu melihat pemulung yang ada di Kota Batam, ya. Oke, kita masuk ke tema pertama ya. Kalau kecelakaan kerja, jangan kita yang lucunya sekarang apa? Karena media sosial ada semua, di Facebook pakai, ada lagi Instagram, ada macam-macam. Jangan di video dulu itu. Bawa yang kecelakaannya ke rumah sakit atau klinik terdekat, kasihan. Sekarang ini kan lucu, ada kecelakaan, guys. Ada kecelakaan nih di jalan ini, bukannya nolong. Coba dibalik dia kecelakaan, gimana rasanya? Oke? Jadi tidak perlu lagi. Kalau misalnya ada kecelakaan kerja di sini, semua biaya sudah ditanggung dari mulai pengangkutan. Di situ ada darat 5 juta, laut 2 juta, dan udara 10 juta. Maksudnya gimana? Kalau di darat kecelakaan, boleh pakai ambulan, boleh pakai mobil pribadi ataupun mobil rental, itu nanti bisa digantikan maksimalnya 5 juta rupiah. Tergantung berapa yang dikeluarkan. Misalnya ada ambulan lewat, itu ada biaya, bayarkan. Yang kedua, kalau misalnya contoh, kita lagi bekerja nih, ada di pulau, kepulauan, terjadi kecelakaan kerja di pulau, otomatis harus ada biaya angkutan laut, itu ditambah 2 juta lagi. Setelah nyampe di darat, pakai yang transportasi daratnya 5 juta. Jadi kalau dua yang digunakan menjadi 7 juta rupiah. Ataupun sampai di sini ternyata rumah sakit di Kota Batam tidak sanggup, harus dirujuk ke RS di Jakarta. Boleh, bawa aja. Ada biaya pengangkutan untuk itu pesawat 10 juta. Jadi untuk biaya pengangkutan saja itu sudah 17 juta. Tergantung mana berapa fasilitas yang digunakan. Selama tidak melebihi cover, contoh gini Bu, yang di darat kita makanya hanya 2 juta rupiah. Ternyata Pak, yang di lautan maksimalnya 2 juta nih, yang digunakan 3 juta, tapi dua fasilitas kan cover 7 juta, masih bisa itu di subsidi silang. Seperti itu. Oke? Paham sampai sini Bu? Oke. Yang kedua, biaya pengobatan dan perawatan. Nah ini yang membedakan kita dengan BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan itu tergantung pembayaran, ada kelas 3, 2, 1, betul? Nah, kalau di BPJS Tenagakerjaan tidak ada pembeda. Mau iuran dia 16.800, mau iuran dia 3 juta, mau iuran dia ada yang 10 juta, semuanya ada di kelas 1 rumah sakit pemerintah. Dan kita juga tidak perlu dulu harus ke fasilitas tahap 1 dulu, nggak ada yang begitu, langsung bawa ke rumah sakit kalau kecelakaan kerja. Contoh nih yang informal, kita jual gorengan, ternyata kena musibah, minyaknya tumpah, kena badan, itu dada kemarin. Jadi semua badan itu luka melepuh ya, dibawa langsung ke awal bros. Dan di awal bros kita sudah siapkan kamar di sana, karena itu PLKK kita, Pusat Latihan Kecelakaan Kerja. Jadi semua rumah sakit yang sudah kerjasama wajib menyediakan kamar. Kalau untuk di rumah sakit swasta, itu kita sekarang ada di kelas 2 untuk di awal bros, karena dia kan swasta. Tapi kalau di rumah sakit pemerintah kita di kelas 1. Oke, paham ya? Untuk biayanya gimana Pak? Di-coverkan keseluruhan, semuanya akan kita cover sampai dinyatakan dokter sembuh, meninggal dunia atau cacat total tetap, baru boleh kita stop, termasuk biaya berobat berjalan. Contoh kita lagi jalan mau ke lokasi pekerjaan, tangan kita patah karena kecelakaan naik motor, harus dipasang rem ya. Setelah itu kan biaya apa masih ada untuk dicabut pennya itu ya, itu pun akan kita cover sampai dinyatakan dokter sembuh, meninggal dunia atau cacat total tetap, baru bisa diberhentikan. Jadi nggak bisa 3 hari pulang dulu minta rujukan, nggak ada yang begitu ya. Pokoknya yang penting senang cepat, berapa pun biayanya bisa akan kita cover. Yang sudah kita cover obat-obatan sudah ada Bu kalau di BPJS Tenagakerjaan. Contoh nih, tadi kita jatuh dari motor, tangan yang patah, tapi pada saat mengklaim dari rumah sakit ternyata ada biaya obatnya itu bukan untuk yang tangan patah, untuk perawatan muka. Nah ini nggak nyambung. Jadi kalau tangannya patah, muka ini tak dirawat, kan nggak ada hubungannya. Nah itu nggak bisa kita cover seperti itu. Paham itu ya? Yang ketiga adalah sementara tidak mampu bekerja. Sementara tidak mampu bekerja ini apa maksudnya? Jadi kalau misalnya
kita kecelakaan kerja, ibu-ibu. Nah, itu kan otomatis tidak bisa bekerja. Penghasilan yang hilang itu akan digantikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan satu syarat, yaitu rekomendasi dari dokter. Contoh ini kan kita kalau daftar yang 16.800, artinya upah kita dilaporkan itu adalah 1 juta. Disuruh dokter istirahat selama 3 hari atau 1 minggu atau 1 bulan, silahkan, tinggal dibagi saja. Kalau di 1 bulan full akan dibayarkan sebesar 1 juta rupiah. Seperti itu. Ntar kalau misalnya dia disuruh dirawat, ada pembaginya berapa hari itu. Itu pun yang penghasilan yang hilang, itu akan kita digantikan biar apa tuh, biar dapur kita tetap bisa ngebul. Ya, udah nggak bekerja, mau makannya susah nanti, dapur siapa yang ngurus lagi, seperti itu. Oke, yang selanjutnya sementara tidak mampu bekerja ini selama tahun pertama akan dibayarkan 100%, tahun berikutnya adalah 50% dari penghasilan. Yang selanjutnya ada penggantian gigi tiruan juga ini ada. Tapi kalau yang ini agak unik ya Bu ya. Kenapa gigi tiruan itu digantikan ketika kecelakaan kerja, bukan sudah untuk sekarang? Ya, nggak bisa. Jadi memang ada bukti dulu dia kecelakaan dan giginya tanggal. Seperti itu. Yang selanjutnya ada namanya santunan cacat. Santunan cacat ini dibagi dalam 3 kategori. Itu ada cacat total tetap, cacat sebagian anatomis, ataupun cacat fungsi. Yang pertama adalah cacat ini dulu kita bahas, cacat sebagian anatomis. Nah, kalau cacat sebagian anatomis ini, contoh Bu, ini tangan kita semuanya lengkap. Lengkap ya. Hilang saja sedikit dari bagian tubuh yang normal, contohnya kelingkingnya. Tapi jangan Bu ya, nanti sampai rumah dipotong lagi. Ya. Iya, jangan dilakukan ya. Kalau belum pernah jangan Bu. Oke, hilang saja sedikit dari bagian tubuh yang normal, itu akan mendapatkan santunan. Sudah ada. Kabel perhitungan itu sudah ada, sedikit aja hilang. Oke, yang kedua adalah cacat fungsi. Kalau cacat fungsi ini Bu, contoh semua bisa mengepal. Bisa normal? Oke, normal ya. Terjadi kecelakaan kerja, ternyata tangannya patah. Fungsinya setelah 6 bulan ternyata tangannya jadi kaku. Nah ini pun akan dibayarkan santunan cacat fungsinya. Yang ketiga adalah cacat total tetap. Nah ini kemarin baru dialami oleh travel ojek online. Ada di Surabaya. Ternyata kakinya hilang sebelah, kecelakaan, tabrak lari, dilindas oleh truk. Kakinya hilang sebelah. Dan ternyata dipikirnya cuma di sebelah sini, rupanya di sini juga temu. Akhirnya amputasi 2 kaki. Diamputasi kedua kakinya, nah inilah yang disebut cacat total total. Jadi dia tidak bisa bekerja lagi. Kakinya sudah hilang atau tangan, kedua tangan atau kedua mata. Kalau seperti ini akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu sebesar 56 kali gaji yang dilaporkan. Contoh, ini kan kita di sini udah ada tabel iuran nih, Bu, karena udah melihat mendengar manfaatnya dari Pak Dimas, saya kayaknya mau naik tuh iurannya jangan 16.800. Boleh, tinggal dilihat aja kekuatan yang mana. Contoh misalnya kita mau upah yang dasar penghasilan penetapan manfaat ya, mau yang 2 juta nih Pak, boleh. Itu jadi iurannya untuk JKK 20.000, yang JKL-nya 6.800, jadi 26.800. Kalau terjadi kecelakaan kerja, pengalinya adalah 2 juta rupiah, seperti itu. Oke? Nah, jadi kalau misalnya itu 56 kali gaji ditambah santunan berkali dibayarkan secara sekaligus itu 12 juta rupiah dan beasiswa untuk 2 orang anak. Syarat dan ketentuannya berlaku. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalnya anaknya itu yang akan dibiayai di beasiswa itu 174 untuk 2 orang anak itu dari TK. Nah, kalau sampai dengan perguruan tinggi itu ada persyaratannya. Jadi diberikannya setiap tahun. Di sini sudah dijelaskan, ada penjelasannya. Diberikannya setiap tahun. Kenapa saya bilang karena ada ketentuan berlaku? Karena kalau misalnya anaknya ketika kecelakaan kerja udah masuk ke SMP kan nggak mungkin 100 124 juta, benar Bu? Kan dimulai dari TK seperti itu. Oke, paham sampai sini? Yang selanjutnya ini ada apa lagi?
Oh, santunan kacang kita ya. Jadi jaminan kecelakaan kerja menyebabkan meninggal dunia. Kalau dia kecelakaan kerja menyebabkan meninggal dunia, yang akan dibayarkan adalah pertama ada santunan kecelakaan kerja menyebabkan meninggal dunia yang akan diterimakan oleh ahli waris tentunya, bukan tenaga kerja. Karena tenaga kerja sudah digugurkan. Yang pertama adalah 46 kali gaji, 48 kali gaji yang dilaporkan, ditambah santunan berkala itu 12 juta, ditambah lagi biaya pemakaman 10 juta, dan beasiswa untuk 2 anak 174 juta. Kalau kita hitung-hitungannya bisnis sebelum kita jualan, dari santunan itu 16.800 dibagi berapa puluh tahun baru bisa terbayar seperti itu. Oke, paham sampai sini Bu? Yang selanjutnya ada namanya jaminan kematian. Nah, ini ada ini yang saya bilang tadi pada saat pembukaan. Kalau jaminan kematian ini, ya, yang tanggung, karena juga tadi yang saya bilang apa? Tidak yang tua duluan, yang muda belakangan, ataupun yang muda duluan, yang tua belakangan. Ini tidak ada sistem seperti ini. Dia mainnya kalau mau diundi, nama kita tua, berangkat. Benar ya? Oke, nah kalau meninggal dunia ibu yang akan diberikan adalah 42 juta rupiah. Yang tidak ada hubungan pekerjaan, contoh meninggal dunia biasa. Kita lagi nonton sinetron tiba-tiba jatuh, atau lagi nonton sinetron karena kebawa emosi darah hati itu. Nah, menyebabkan meninggal dunia. Kita selamat datang Pak Leo. Ibu Pak melanjutkan. Masih ingat ketemu saya? Saya mau mengenalkan dia. Sini lagi. Bukan. Kalau ibu rajin perform, pasti ada ketemu saya. Mungkin dah berapa kali saya keluar masuk kampung Nanas ini. Mungkin banyak yang nggak kenal ya. Karena saya dari dinas sosial yang mengkoordinir ibu-ibu semua dari pemerintah Kota Batam. Ya. Saya cerita sedikit. 2019 ya, Wali Kota Batam dengan Kepala BPJS Kerja membuat program bagaimana seluruh penerima PKH itu terlindungi. Jadi 2019 terdaftarlah orang Pak seluruhnya terlindungi di program BPJS Tenaga Kerja 2019. Cuma karena COVID 2019-2020, tapi buat ibu-ibu sendiri cuma 16.800 sebulan. Aman kalau ada musibah kematian. Aman kalau terjadi kecelakaan dalam kerja. Dua itu. Kalau bicara kesehatan namanya ada BPJS Kesehatan. Kita bicara tentang BPJS Tenaga Kerja. Jadi kalau kita ikut 16.800 terjamin 2 hal. 16.800. Satu, kalau terjadi musibah kematian itu langsung 42 juta. Kalau kecelakaan dalam bekerja, misalnya pergi ke warung, misalnya pergi mau mencuci ke rumah tetangga membantu, terjadi kecelakaan, itu kecelakaan kerja namanya. Berapapun masuk rumah sakit dibayarkan oleh siapa? Oleh BPJS Tenaga Kerja. Kuota tunggunya pun dibayarkan. Jadi sayang 16.800 kalau kita tidak ikut. Seandainya kita punya umur 20 tahun, ya, 20 tahun lagi misalnya, 200 kali 20 tahun berapa? 1 tahun kan 16.800 dikali 12, habislah 200.000 setahun. 20 tahun berapa? Baru 4 juta. Kita kalau terjadi dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, atau dalam selama berapapun dibayarkan oleh BPJS 42 juta. Jadi pendamping tak susah, pemerintah kota tak susah, karena langsung disiapkan duitnya. Enggak Pak BPJS, langsung dibawakan duitnya, masuk rekening, aman.
Nanti keluarga tak pening, anak-anak kita tak pening, aman. Jadi ikutlah ya. Semua sudah terdaftar. Tidak ada sistem denda. Silakan bayar aja kembali. Betul ya bayar? Tidak ada sistem denda. Kalau BPJS Kesehatan ada bertunggaknya harus bayar. Ada dendanya harus bayar. Kalau tenaga kerja tidak ada denda, tidak ada tunggakan. Bayar, hidup lagi dia. Jadi pada kesempatan ini bayar saya. Kemudian ini yang kita banggakan satu lagi. Sebenarnya acara ini siapa yang mau hadir Pak? Siapa yang mau hadir? Ibu Marlin Agustina Rudi yang mau hadir. Cuma karena ada acara keluarga, anak beliau menikah kemarin dan masih dilanjut acara ini, beliau minta diwakilkan sama Ibu Camat. Jadi Ibu Camat ini mewakili Ibu Waduk nih. Ibu Waduk sayang. Ya. Jadi ada kebanggaan kita lagi. Kemarin acara kita di Hotel Golden View itu mungkin ada ketua kelompok yang hadir, seluruh pendamping PKH yang hadir. Sejak Desember 2021, Bunda PKH kita siapa? Ibu Haja Marlin Agustina Rudi. Jadi Bunda dari ibu-ibu semua, Ibu Wakil Gubernur, Ibu Wali Kota kita. Dan kami dari Ginso sebentar lagi akan bersilaturahmi seluruh ketua-ketua kelompok dulu. Karena kalau semuanya 20.000 nggak sanggup kita. Jadi rencana ketua kelompok dulu sekitar 600 atau 700 kita akan bersilaturahmi dengan bunda kita. Mewakili kawan-kawan semua program PKH. Ya, kalau 20.000 di mana tempat yang memuat? Nggak ada. Jadi ketua-ketua dulu ya Bu ya. Kita akan silaturahmi dengan bunda kita, bunda PKH Ibu Marlin Agustina Rudi. Jadi banggalah bapak-bapak, ibu-ibu semua. Dari awal Bapak Wali Kota Batam yang memperhatikan kita, kemudian sekarang menjadi bunda PKH adalah Ibu Marlin Agustina Rudi. Tepuk tangan dulu. Terus Kepala BPJS Tenaga Kerja maupun pendamping, terima kasih atas inisiasi ini. Ini mandiri, ini swadaya, ini ide dari pendamping sendiri. Tepuk tangan Bu Marlin. Aku sama. Ya, jadi beliau sendirian, beliau yang inisiasi sampai di bidang kami di Jamsos, Tolkot, sama kasihnya ada Pak Abianus, kasih saya. Mana kasih PKH? Pak Adi Agus. Nah, dia sibuk ngobrol belakang. Nah, itu kasih PKH kita itu. Nah, tepuk tangan untuk Pak Abianus. Jadi kalau ibu-ibu mengurus kes yang bermasalah, yang tidak terdaftar di kes pusat, sama beliau lah cari. Itu Pak Abianus. Catat nomor teleponnya. Kalau belum ada kes, pergi ke beliau. Ya, kita bantu pakai anggaran daerah. Jadi wali kota akan membantu semua. Kemudian apa lagi ya? Saya mengharapkan ini atas inisiasi pendamping ini, saya berharap ke depan ya Pak Tokot, Pak Kasih, tolong diagendakan. Setiap kita ada musibah, ada santunan, tolonglah dibuat seperti ini. Biar kawan-kawan semua sadar. Ini bukan kerja bohong-bohong. 42 juta itu udah siap udah mana itu. Itulah untuk menjaga kita. Apa kata dalam agama? Mati itu sudah pasti. Mati itu pasti. Tinggal menunggu waktu. Nah, sekarang itu untuk jaga-jaga kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua minimal daftarkan suaminya. Karena suaminya tulang punggung, betul nggak Pak? Ibu-ibu boleh juga daftar. Yang mana? Yang punya kerja sampingan. Ada yang mencolok plastik ini, ada yang mencari-cari siapa keliling-keliling, ada yang bantu masak, ada yang apa lagi? Yang jualan pop ice. Daftarkan aja. Boleh tuh. Boleh.
semua ibu-ibu ini boleh. Kenapa? Pendapatan suami tidak cukup. Pasti kita semua ibu-ibu mencari tambahan. Betul atau tidak? Itulah namanya kita menjadi sektor informal. Makanya didaftarkan BPJS Tenagakerja. Ya, saya berharap pertemuan ini akan menguatkan kita kembali. Yang kemarin sudah daftar, itu daftar kembali. Usahakan 100%. Cuma 16.800. Ya, sebulan. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau tidak bayar, tiba-tiba ada musibah di kita, jangan menuntut. Ini banyak kejadian di tempat lain, kemarin tak mau bayar, ternyata ada musibah, mau menanyakan itu. Jadi ingat, apa yang kita lakukan ini untuk diri kita sendiri. Cuma 16.800, 20 tahun bayar habis cuma 4 juta. Yang mau ditunggu 42 juta. Itu kalau masalah meninggal. Kalau kecelakaan dan kerja. Mau berapa bos? Masuk rumah sakit aman. Lebih hebat itu dari kasus yang satu lagi. Soal bos masuk aja. Pegang kartu BPJS. Tapi karena kecelakaan ya, bukan karena sakit. Kalau sakit BPJS kesehatan. Jadi itu Pak Korkot saya, Pak Korkot, tolong ya Pak ya, setiap ada santunan di setiap kecamatan dibuat seperti ini. Ajarkan Pak Wali, ajarkan Bunda kita. Ya, Pak BPJS Tenagakerja tolong backup. Nanti bagaimana? Harus siap kita. Dia tahu loh, saya itu hanya mau melindungi 21.000 orang itu, bukan mau dapat duit. Tidak ada urusan duit. Saya mau penerima PKH saya ini sekota Batam terlindungi. Jadi ke depan ini perlu dikembangkan kegiatan ini. Ya, sederhana tapi terasa bagi kita semua manfaat. Kita tidak perlu seremoni-seremoni. Silaturahmi seperti ini sangat dibutuhkan. Ini tenda dinsos. Ini tenda dinsos. Ya, kursi tak mana pinjam. Sound system kecil ke situ. Pak RT, akal, harusnya lebih besar. Ya, jadi ibu-ibu bersyukurlah kita semua ya. Kami, Ibu Marlin Agustina Rudi itu, Wakil Gubernur adalah Ketua Tim Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepri. Jadi Provinsi Kepri dialah ketuanya. Ya, beliau bertanggung jawab. Dan untuk Kota Batam, beliau menjadi bunda PKH kita juga. Jadi ini perlu kita syukuri. Mudah-mudahan ya pertemuan ini bermakna. Jadi tidak ada urutan-urutan sambutan, tidak ada. Kita sama aja. Sebenarnya Ibu Nopi ini terakhir sambutan, karena dia mewakili Wakil Gubernur. Tapi karena kami ini sudah santai aja lah. Yang penting bagi kami bukan siapa dulu yang ngomong, tapi masalahnya keberhasilan kekeluargaan miskin. Itu yang penting. Ya, jadi nggak masalah, mungkin ya habis ini Kepala BPJS Tenagakerja lagi menyampaikan dan selanjutnya kita akan menyerahkan secara simbolis, makanya selesailah acara kita. Kenapa ada acara penyerahan secara simbolis ini? Supaya menguatkan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bukan bohong, ini pasti. Ini jelas, ini negara yang punya urusan. Membayar ke BPJS Tenagakerja itu bukan membayar ke orang, bukan membayar ke perusahaan, tapi ke negara sendiri. Dan negara akan mengeluarkan untuk kita juga nantinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih pendamping atas pelaksanaan ini. Apresiasi kami atas pelaksanaan ini dengan kemandiriannya. Kemudian, terima kasih Ibu Camat, Ibu Wakil Gubernur juga. Ini ada ngurus-ngurus PKH ini. PKH ini ada 21.000. BPNT itu ada 30.000 kakak. Nah, ya. Dan semua satu suara, betul tak? Siapa pimpinan kita? Siapa nama pimpinan kita? Wali Kota Batam siapa namanya? Siapa nama Ibu Wakil Gubernur? Itulah yang akan mendampingi, yang akan membantu kita semua. Demikian dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf.
Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Terima kasih atas arahannya luar biasa Pak Leo. Pak Leo ini sepertinya paham sekali pekerjaan pendamping dan mengerti sekali sama kampung nanas kayaknya ya. Selanjutnya Ibu-Ibu juga akan dengarkan arahan singkat dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan kepada Bapak, kami persilahkan. Makasih Bu Nurin. Jadi bukan arahan nih Ibu sekalian. Jadi saya baru ini merasa tersanjung nih Bu, ya kan? Dan saya baru tahu kalau kita ganteng gitu ya. Karena dikelilingi para bidadari semua. Jadi bukan arahan, tapi adalah temu kangen silaturahmi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Leo tadi kan. Nah, Pak Leo ada nama panjang. Siapa yang tahu nama panjang Pak Leo? Kalau tahu dapat hadiah. Ya, itu namanya siapa? Saya Rola Senturi. Iya. Karena sudah menyebutkan 3 kata harus dapat hadiah kan? Saya oke, kita simpan dulu hadiahnya ya, sambil saya berpikir juga kira-kira hadiahnya minimal doa dari saya minimal ya, minimal atau foto bareng gitu ya. Oke, ya. Terus yang kedua, saya mau bagi hadiah boleh ya? Yang kedua, siapakah yang tahu nama lengkap Ibu Camat? Ayo, ya? Oke, gini aja. Kalau nama panjang nggak tahu, ya, nama panggilan dan ulang tahunnya bulan apa? Ayo. Ibu tangan, siapa? Ibu tangan, ada yang tahu? Hah? Jadi nama panggilannya siapa? Ulang tahunnya bulan apa? Hah? Bulan. Namanya siapa namanya? Ya. Nama Ibu Novi. Sudah ya. Ulang tahunnya? Oke, yang bulan November yang mana? Tunjuk tangan. Oh iya. Itu kayaknya memang harus seragam ya. Nah, dengan yang punya bulan lahir kan bukan saya. Jadi saya harus menanyakan juga, gitu ya. Gitu ya. Benar Bu, bulan November ya. Betul ya. Jadi biar hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Jadi ibu berdua harus berdiri. Ya, berdiri ya. Ibu berdua berdiri. Mau dapat hadiah? Ya, mau dapat hadiah. Betul. Berdiri. Saya lagi bingung juga hadiahnya apa nih ya? Ya. Harus madepnya ke sana. Ya. Oh, udah ada ya? Kalau kembaran. Oke. Ya, hukumannya apa nih kalau mau dapat hadiah? Oh, enggak. Ada kita punya hadiah? Ada ya? Oke, boleh kita serahkan sekarang? Boleh, ya. Ternyata benar ya ada aduan ya. Jadi nanti yang menyerahkan masing-masing yang tadi ditebak, yaitu Pak Leo dengan Ibu Camat ya, Ibu Nasi ya. Oke. Yang mana Pak Leo? Ya. Oh, ayo sini ya. 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 Satu lagi. Ya. Silakan ke Pak Leo. Pak Leo yang menyerahkan. Pak Leo menyerahkan ke Marga. Dokumentasi. Dokumentasi dulu. Sini ya.
Ya, belum sama. Nah, terus kemudian Bu Camat yang menyerahkan, ya. Pokoknya beda ya. Bikin jus ya. Kalau bulan makan saya tunggu jusnya. Ya, satu lagi. Ya, langsung Pak Fahri. Pak Fahri yang menyerahkan. Iya, silakan. Jadi sore itu kan harus ceria ya. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jadi kalau Bu Camat itu selalu bicara semangat pagi. Bahwa setiap hari kita selalu pagi hari gitu ya. Makanya Ibu Suanturi berdua juga selalu ceria di sore hari. Karena barusan dapat apa? Dapat aplikasi ya. Yang kami hormati, kami banggakan tentunya Bu Mandung ya, Bu Wabuk, dalam hal ini diwakili oleh Bu Camat. Bu Camat ini adalah Serikandi kita, gagah, luar biasa, yang membuat 2 kecamatan sudah hebat, sekarang masuk ke banyak kota. Apres buat Ibu. Yang kami hormati yaitu seorang lelaki gagah. Biasanya kalau kita dipanggil dulu itu auranya besar, ya kan? Pasti paling gagah yaitu Pak Sekdes kita, yang tidak pernah bosan, tidak pernah henti-hentinya, selalu kalau kata Pak Jokowi visi apa ya? Berusaha untuk memastikan bahwa PKH itu dapat berjalan dengan baik dan benar. Terus kemudian yang banyak yang harus saya sampaikan, dan jajaran daripada pemerintah daerah di Kelurahan Kampung Nanas ya, Teluk Kering Kampung Nanas, dan seluruh jajaran di bidang sosial. Mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, dan kami mengucapkan banyak terima kasih Bu Camat, Pak Leo, dan Ibu Nurin tentunya ya, yang mana telah menginisiasi mengumpulkan di acara sore hari ini. Harapan kita adalah ini, menurut saya adalah yang pertama untuk berkelanjutan. Jadi kita sering berkumpul, jadi ibu-ibu sekalian semakin dekat dengan kami ya, agar kami bisa menyampaikan apa yang harus kami berikan kepada ibu-ibu sekalian. Tadi sudah luar biasa diberikan informasi terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Nah sekarang kalau yang sudah terkenal Pak Camat dengan Pak Leo, sekarang saya ingin memperkenalkan diri ya. Barangkali ada yang punya di rumah. Nama saya Sony. Adakah yang punya merek Sony di sini? Ya, kalau kemarin merek Sony buat elektronik ya. Nah, sekarang merek Sony ini buat BPJS Ketenagakerjaan, gitu ya, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ibu-ibu sekalian, kita tuh nggak pernah tahu kira-kira resiko, kan nggak pernah tahu ya resiko. Jadi kayak tiba-tiba ibu siapa namanya? Ibu Melva. Di sini banyak guru saya ya. Guru komputer saya namanya Melva. Ya, guru bahasa Indonesia saya namanya Pak Syanturi. Ya, ternyata istrinya di sini, katanya anaknya ya. Kalau istrinya berarti awet muda ya. Nah, kita nggak pernah tahu yang namanya risiko, ya kan? Risiko bisa positif, bisa negatif. Kalau risiko positif seperti yang dirasakan Bu Nova, ya kan, dengan berdiri di pojok tiba-tiba dapat yang namanya biru,
itu resiko positif. Kita pasti senang ya Bu Syamduri ya, resiko positif pasti senang, gitu kan? Nah, biasanya kita mulai cari resiko positif, tapi kita nggak pernah tahu dampak resiko negatif, gitu ya. Kadang-kadang tiba-tiba kita di rumah nih, kita nggak pernah tahu. Ibu-ibu pernah nggak ada mendengar orang makan bakso meninggal dunia? Ada kan? Jadi saya dulu pernah dengar di Jakarta, orang makan bakso bola tenis. Ada bola tenis yang besar ya, saking senangnya dia nonton film Tom and Jerry kan lari-larian, dia lupa potong ibu, dia makan keselak, meninggal dunia. Gitu kan? Nah, itu namanya resiko negatif. Ya. Nah, kalau hal terjadi seperti itu, siapa yang merasakan? Ya, kan sedihnya keluarga dan yang lain-lain. Ya, ini kalau meninggal karena makan bakso. Gitu, tapi jual bakso marah pula masih nanti kan. Ya, nah, terus ada lagi tentunya keluarga kita yang sudah sangat niat beribadah. Tiap pagi, ya kan, berangkat, ya kan, mencari nafkah, ya kan, buat siapa? Ya tentunya buat kita yang ada di rumah, ya kan. Terus sekarang kan eranya beda lagi kan, nggak harus bapak-bapak aja, terus ibu-ibu juga gitu, ya kan, berupaya cari nafkah. Tentunya semua doanya sama, ingin mendapatkan yang selamat dan mendapatkan berkah, gitu ya. Tapi yang namanya risiko nggak pernah milih. Ya kan, tiba-tiba resiko pilih, udah deh yang nanti kena musibah yang mancung-mancung aja, nggak mungkin kan? Ya kan? Oh iya, itu mereka mancung ya kan? Ya, atau yang kena musibah yang warnanya eksotis kayak saya, wah, maksudnya manis, kita manis, kan enggak? Jadi yang namanya musibah itu nggak pernah memilih, ibu-ibu sekalian, nggak pandang bulu. Gitu ya, jadi kita harus melakukan perlindungan, kita harus menjaga. Penjaganya pertama adalah apa? Penjaganya pertama, kita harus memberikan nilai bahagia buat keluarga kita, agar keluarga kita dalam melakukan aktivitasnya senang, semangat, gitu kan? Nah, ini kita punya, gitu ya. Jadi agar seluruh warga masyarakat tentram, ya, suami dan istri. Terus kemudian nilai yang kedua apa? Semangat yang kedua adalah doa. Betul ya? Doa. Ya. Nah yang ketiga apa yang ketiga? Wujud nyata yang disampaikan oleh tadi Bu Camat, oleh Pak Leo. Ya kan? Wujud nyata perlindungan. Jadi negara Republik Indonesia, ya kan, melalui, ya kan, tentunya pimpinan daerah, dalam hal ini Ketua PKK, Wali Kota, terus kemudian Ibu Camat, terus kemudian Dinas Sosial, ya kan, Pak Seknes Dinas Sosial, itu meluncurkan yang namanya perlindungan bagi seluruh masyarakat. Jadi seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan, gitu ya. Kalau dulu orang berpikir orang yang dilindungi oleh pemerintah melalui program BPJS Ketenagakerjaan adalah yang bekerja di satu perusahaan. Nah sekarang enggak. Seluruh lapisan yang melakukan aktivitas itu dapat dilindungi, gitu ya. Jadi ini adalah program pemerintah yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Jadi kalau mau dibilang nilainya adalah sangat murah sekali, 16.800, ya kan? Setiap pagi yakin ibu pasti bawa uang lebih dari 16.800 untuk keluar rumah. Betul ya? Nah ini 16.800 untuk perlindungan daripada program BPJS Ketenagakerjaan. Dulu namanya Jam Sostek, ya. Terus kemudian kalau Ibu Syamduri ketemu sama Opung, dengan bikin video 1 jam biar kece. Tapi nggak bikin. Oh iya. Ada gua Cece yang punya sipit ya. Tapi kalau Cece ada jadi Cece nih ya. Jadi kalau Cece cerita sama opungnya, ya kan? Cerita tentang BPJS Ketenagakerjaan, gitu ya. Cerita tentang Jam Sostek, opungnya nggak paham, ya kan? Tapi opungnya kan bilang, oh itu aspek, gitu ya. Ya jadi saya ya, aspek, Jam Sostek, dan BPJS Ketenagakerjaan, gitu ya. Semuanya terlindungi dengan 16.800, ibu-ibu sekalian terlindungi. Terus kemudian ibu-ibu bilang, Pak,
saya usaha dapat nilainya lebih. Umpamanya ya, satu hari biasanya kita dapat penghasilan 500.000. Amin ya, amin ya, 500.000. Terus kemudian ikut program BPJS Ketenagakerjaan, ikut 2 program, yang 16.800 jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Gitu ya. Terus tiba-tiba Pak, penghasilan kami karena setelah bertemu dengan Bu Camat, udah salaman sama Bu Camat nih, sama Pak Leo, tiba-tiba satu hari naik jadi 740.000 umpamanya sebulan ya. Nah, akhirnya Pak, saya mau naik dong perlindungan kami. Oh bisa, kita ada lagi satu perlindungan lagi, jaminan hari tua, ya kan? Saya terpaksa harus ngeluarin hadiah ke Bu Melvan ya. Nanti hadiahnya foto barangnya betul. Ya nanti dibuatin ya. Nah, ibu-ibu bisa naik ya ke jaminan hari tua. Ya, tapi saya cerita tentang 2 program dulu aja ya, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ya, tadi ibu-ibu udah dengar ya, sudah dengar bagaimana perlindungannya begitu kita keluar pagar halaman rumah, terus kemudian kita melakukan aktivitas, terus kemudian kita kembali lagi ke dalam pagar halaman rumah, tentunya kembali kepada pangkuan atau pelukan keluarga tercinta. Kalau terjadi sesuatu, menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi tanggung jawab pemerintah, gitu ya. Dalam hal ini diwakili oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ya, nah ini perlindungan buat kita semua. Harapan kami, harapan negara, harapan pemerintah daerah adalah agar untuk menjaga kesejahteraan yang sudah Ibu buat. Bayangkan kalau tidak ada perlindungan. Ini izin mohon maaf ya, kita bekerja pastinya buat menabung ya. Menabung punya masa depan, punya impian, anak buat sekolah dan yang lain-lain. Tiba-tiba terjadi sesuatu, kalau tidak ada perlindungan, pastinya akan mengambil tabungan. Nah, kalau di kita tidak ada batas. Kalau terjadi risiko karena kecelakaan kerja tidak ada batas. Ya, ada contoh di Medan. Di Medan sudah dirawat sampai dengan 6 bulan, mohon maaf, ini cerita aja ya. Dirawat sampai dengan 6 bulan, sudah memakan biaya hampir 2 miliar. Itu yang bayar BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iurannya yang tadi, 16.800. Semua tidak ada yang meminta, tidak ada yang ingin terjadi seperti itu. Tapi seperti tadi kita sampaikan, bahwa risiko tidak pernah pandang dulu. Ya. Nah, kami di sini seperti Palil, Bu Camat merasa berdosa kalau seandainya hal yang baik tidak kami sampaikan, ya kan? Dan ibu-ibu juga akan merasa berdosa kalau sudah disampaikan Palil, Bu Camat dan saya tidak disampaikan lagi ke yang lain, gitu ya. Jadi kita aja, ya perlindungan ya. Nah, termasuk juga perlindungan. Kalau ini mohon maaf ya, ini kan yang kita berikan mungkin tidak bisa menggantikan apa yang terjadi, tapi minimal dapat mengurangi ya. Kalau seandainya terjadi sampai dengan meninggal dunia, ada anak yang masih sekolah, kita lindungi sampai dengan perguruan tinggi. Ya, ada perlindungan sampai dengan perguruan tinggi 2 orang anak. Tinggal memilih. Kemarin kami memberikan santunan di Natuna ada salah satu karyawannya Pak Leo dari Satpol PP meninggal dunia pada saat berangkat, kena tumbur gitu kan, terus kemudian meninggal dunia. Anaknya yang satu umur 1 tahun, yang satu lagi umur 5 tahun, masing-masing belum bersekolah, tapi itu sudah dapat perlindungan sampai dengan perguruan tinggi. Gitu ya ibu-ibu sekalian. Mungkin waktu juga sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Yang jelas hari ini sebenarnya saya tidak bisa berkata-kata sebenarnya karena takut nih Pak Leo dan Bu Camat ya, dengan antusias dan apresiasinya daripada ibu-ibu sekalian. Ya semoga Bu Nurin, kita harus doakan ya, Bu Nurin ini luar biasa ibu-ibu sekalian. Dan bangga kita dengan adanya Bu Nurin. Mana Bu Nurin ya? Ya, Bu Nurin bahwa beliau membantu kita semua ya untuk memberikan perlindungan atau memberikan informasi terkait daripada program
BPJS Tenaga Kerja, gitu ya. Nah, sekarang hadiah terakhir dari saya, mudah-mudahan panitia melihat nih. Oh, ada panitia, aman kalau ada panitia ya. Ya, hadiah saya terakhir, ya. Siapa yang tahu nama saya? Ulang. Oke, ulang. Nih, yang adil harus ada. Kalian minta bantuan kalian minta bantuan dulu, ya. Pertanyaannya sama, tapi yang nunduk duluan nanti yang ditunjuk Pak Leo. Siapa yang nunduk duluan nih? Kalau gitu pertanyaannya jadi dua ya. Pertanyaan jadi dua, ya. Yang pertama adalah nama saya siapa? Ya jangan jangan. Ya. Tunjuk tangan ya nanti ya. Nama saya siapa? Terus ukuran sepatu saya berapa? Tuh. Ya. Oke. Kita hitung 1, 2, 3 yang nunjuk duluan. Terus kemudian ditentukan Pak Leo, itu yang menjawab. Oke ya. Oke, kita hitung ya. Ya 1, 2, 3 ya. Siap. Tangan siap tuh. Turun. Ya. Turun ya. Kita ambil 3 orang nanti dipilih oleh Pak Leo. Yang jawab benar akan dapat hadiah. Ya, yang berikan hadiah Pak Leo juga. Bukan. Oke ya, hitung ya. 1, 2, 3. Ya, sini dulu. Ini ya. Ya, ibu sini dulu ya. Bu Camat, sore ini ceria gitu ya. Oke, ya silakan. Pak Leo bertanya nih kira. Ya, oke. Nama saya siapa nama saya? Nih, 3-3-nya benar nih, namanya benar. Sony semua. Tinggal ukuran sepatu ya. Ya. 42. Pak, Bapak berapa kira-kira Pak? 42. Oke. 42 ya. Jadi terpaksa saya buka dompet ya. Ya mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami Bu Camat, terus kemudian Pak Leo dan kami semua jajaran, semoga ibu-ibu semua, bapak-bapak semua
semakin sehat, semakin mendapatkan keberkahan, dan insya Allah apa yang menjadi harapan dan doa kita menjadi lebih baik. Dan marilah kita jaga, kita kembangkan kota tercinta kita, yaitu Kota Batam. Kota Batam tentunya apa? Modern dan sejahtera. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Ibu Camat, Pak Leo. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Bu Nuril, mana luar biasa Bu Nuril? Bu Nuril, Pak Nuril. Taruh Pak. Yuk. Taruh Pak. Sekali lagi. Sekali lagi. Masuk. Sekali lagi. Oke. Kirim dia sama.